wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat semuanya. Ketemu lagi, tapi kali ini sama Coach Anel ya. Soalnya si Cang Pandi lagi berhalangan nih, jadi nggak bisa kesini. Nah kalau kemarin di konten sebelumnya kita ketemu sama gua di 806, sekarang kita jalan-jalan lagi dulu nih ya. Keluar kota kita mainnya sekarang. Kita coba ke Depok. Masih di Bunda Kandung punya cerita. Sekarang udah ada di samping gua nih Bang Kiki. Halo Bang. Halo. Siap. Mantap. Nah Bang Kiki ini Bunda Kandung 63. Jadi teman-teman yang 63 siap-siap beri plus ya buat Bang Kiki. Nah langsung aja, gue nggak mau banyak bacot, kita kenalan sama Bang Kiki. Buat teman-teman tetap ya jangan lupa di subscribe ya, dikasih like, komen yang positif, and share ke teman-teman and keluarga. Oke lanjut. Halo Bang Kiki. Halo. Sehat Bang? Sehat. Sukses terus bersama keluarga ya Bang. Ya. Masuk ke konten kita nih Bang ya kan. Kita mau coba dapat motivasi dan kisah-kisah dari Bang Kiki nih ya. Selama perjalanan masih waktu di sekolah di Bunda Kandung ya sampai sekarang lulus Bang. Silakan Bang, perkenalin dulu bagi teman-teman barangkali ada yang belum kenal nih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat teman-teman, terutama kakak dan adik kelas di Bunda Kandung. Ya. Perkenalkan nama Kiki. Kalau basis mungkin bisa dikenal orang-orang sekarang itu ya basis luar kota atau lebih singkatnya 63. Jauh juga nih kalau orang bilang Ya. luar kota ya Bang. Benar. Lumayan. Nah dulu sekolah awal di SMP Negeri 67 Manggarai. Asal muasalnya kalau dibilang asal muasalnya kita masuk ke Bunda Kandung, Nah sebelum itu dia tuh. kalau boleh diceritakan itu tanpa rencana gitu loh, tanpa Wih, rencana. spontan gitu ya Bang ya? Spontan. Oke. Karena dulu cita-cita awal masuknya itu bukan ke Bunda Kandung. Nah lo. Nah, gitu. Karena memang yang awal kita pengen masuk itu ke SMA 10 atau orang lebih kenal Captun. Oh iya benar. Kalau Tapi teman-teman Captun nih yang tapi nggak karena jadi. tapi karena nem kagak kesampean Oh ya. gitu ya benar. Akhirnya Karena Captun negeri ya Bang. Negeri, Wih, selamat gitu. yang masuk Captun termasuk anak negeri. Akhirnya dipilihlah sekolah yang ya istilahnya walaupun ada kisahnya juga masuk ke Bunda Kandung. Karena dulu SMP-nya itu Nah, SMP mana itu Bang? SMP 67 itu pulang pergi tuh naik kereta. Kamu di mana Bang lokasinya Bang? Manggarai. Manggarai buat teman-teman Nah. SMP 67 nih abang-abang kalian. Sapa dikit Bang buat guru-guru di 67 biar Ya. sehat ya. Assalamualaikum buat guru-guru, buat teman-teman, buat adik-adik, kakak kelas di 67. Nah, ceritanya itu mungkin kalau dibilang boleh lucu atau boleh apa ya? Karena dulu waktu sekolah itu saya pengalamannya itu di SMP itu sering apa ya, di kereta itu sering kalau boleh dibilang itu Itu masih naik di atas nih Bang. masih Wih, seru nih kalau naik di atas. nih. suka ya, makanya kalau dibilang lucu dulu waktu SMP itu sering nimpukin gitu. Enggak pernah masuk angin Bang. Enggak. Ah. Kebetulan. Masuk laler kali ya. Masuk Nah. angin kagak masuk laler. Makanya dulu waktu SMP itu sering nimpukin namanya Bunda Kandung. Dulu tuh belum tahu namanya. Itu di mana Bang? Poltangan apa di? Poltangan Oh, sama di Gang 100 gitu. Oh, iya. Makanya kenapa ketika masuk ke Bunda Kandung sampai di kalau boleh bilang di apa ya sama teman-teman tuh diketawain gitu. Nah. Udah dulu nimpukin, kenapa sekarang masuk ke sekolah itu? Ini yang namanya benci jadi cinta. Nah, iya Bang. itulah. Gitu. Iya benar. Nah, masuk ke Bunda Kandung ya sekitar tahun 94, 94. lulus 97. Nah, gua masih SMP tuh 19. Nah, ya mungkin kalau perjalanan kalau diceritakan ini ya paling cerita-cerita lucu aja lah kita yang Oke, benar. lebih inilah karena di 63 itu 63 tuh Kopaja ya Bang?
Kopaja. Udah nggak ada kali ya sekarang ya? Udah nggak ada. Nggak ada teman-teman. Nah. Jadi jangan nanyain lagi, udah nggak ada bisa. Tapi Nah. basisnya masih terkenal. Nah, jadi dulu kita tuh di 63 itu belajar ya namanya. Karena dulu kita tuh nongkrongin terminal. Terminal bos, gile. 63 tuh kalau boleh dibilang ya. Sekalian nemerin bang. Nah, Gue tebak duluan sama gue. jadi tuh kalau anak BK di 63 itu nongkrongnya kan karena di terminal ya. Jadi kalau boleh dibilang ya penjaga lah. Karena ya memang kita di situ. Oke, gitu. benar. Jadi, Tapi namanya terminal bukannya banyak bang pelajar-pelajar lain kayak gitu. Nah, tapi apa gimana itu nanti? nah ini uniknya di Depok itu 63. Ya. 63 tuh di terminal itu dengan beberapa sekolah yang di basis lain justru musuhan Tapi di ini Depok, nyatu. Di Depok malah nyatu. Oh gitu. Mungkin bisa kita sebut contoh kayak Poncol, Iya. kayak Mungkin ada karya gunanya juga kali ya. karya guna beberapa orang. Ada teladannya juga kali. Kladen nggak ada. Nggak ada. Kayak sekolah SMA saudara, brother yang bisa kita kenal brother. Itu kita juga nongkrong bareng. Iya. Gitu. Terus dari sekolah dari timur. Padahal sama Bunda Kandung basis lain mereka berselisih Nah, paham juga ya. berselisih. Tapi khusus di Depok Di nongkrong Depok. bareng nyatu ya. Nongkrong bareng, namanya minum bareng, gitu. Ya kita Minum kopi bang. Nah, Minum kopi teman-teman, jangan salah dulu. karena kalau di Depok itu kalau mau diceritain mungkin agak panjang ya. Jadi, cuman kita ambil singkatnya ini karena ada beberapa veteran dari Bunda Kandung Yap. yang masuk ke sekolahan seperti Poncol, seperti Pernus. Oh ini maksudnya veteran itu yang nggak naik kelas atau kali ya bang? Dari Bunda Kandung itu terus pindah ke sana gitu maksudnya? Kita singkat aja pindah lah. Pindah Karena, gitu karena ya? kalau kita ceritain akan panjang Oh lagi iya gitu. benar siap. Pokoknya Gitu. pindahan dari Bunda Kandung masuknya ke sekolah tadi. Sekolah tadi Iya, gitu. iya. Termasuk yang ada di sekolah di STM Patriot yang di Bekasi gitu kan. Nah, itulah makanya kenapa di Depok itu kalau bisa dibilang lah guyup lah. Oh benar. Dengan sekolah, bersatulah dengan sekolah lain. Walaupun ada beberapa yang memang kita nggak bisa menyatu gitu. Ya mungkin itulah perjalanan ya di situ kita bisa bergaul, berteman tanpa ada batas karena sekatnya cuman lu sekolah di sekolah lain Ya, gitu. cuma identitas sekolah aja. Tapi kita bergaul dan kita nongkrong dengan komunitas lain kayak semacam anak-anak grup band atau apa sih ya komunitas-komunitas yang kayak di anak musiknya lah ya. anak musik kayak Anak dulu musik terus tawurongan. komunitas lain. Vespa atau apa kali mungkin? Bukan. Jadi di Depok dulu tuh ada semacam komunitas namanya Brandsek. Itu komunitas anak-anak sekolah dari beberapa sekolah juga gitu. Jadi menyatu, makanya kita bisa menyatu gitu. Makanya kita bisa bergaul. Kita intinya di Depok ya kita bisa berteman lah gitu. Ada nggak bang pengalaman lucu atau kejadian lucu seputar yang tadi abang bahas nih di terminal? Wah, Orang lagi kencing di terminal di pojokan abang usilin atau gimana gitu? Kalau itu sih banyak sebetulnya, cuman mungkin itu cerita apa ya? Kalau dibilang boleh kita anggap ya itu cerita masa lalu lah. Iya. Cerita lucu-lucunya sih lebih banyak lah kita karena kita anggap ya buat pengalaman hidup kita. Benar-benar. Gitu. Banyak kenangan manisnya ya, Bang? Kenangan manis. Jadi kalau misalkan kita nggak begitu, kita nggak belajar namanya gimana kita Benar. berteman, bagaimana kita bergaul, ya. gitu kan. Mana temen yang bisa kita ajak jalan, kita ajak ya istilahnya karena kalau di STM itu kan kita berangkat, kita pulang, ya kita berhadapan dengan Pelajar lain gitu ya. musuh lain gitu. Dimana kita bisa menyatukan, oh nih teman satu basis kita bisa ajak jalan susah. Oke. Gitu. Nah, Bang Kiki sendiri di sekolah STM Bunda Kandung ngambil jurusan apa, Bang? Kebetulan waktu itu dapetnya di
listrik pemakaian. Oh, awalnya listrik dulu ya. Ya, listrik. Naik kelas 2 baru konsentrasi di listrik Konsentrasi, pemakaian iya. ya, atau arus lemah ya biasanya disebut ya. Arus kuat ya. Harus kuat. Oke. Gitu. Gitu. Nah, teman-teman di 97 nih ya, gitu ya. Emang yang 63 tuh kebetulan banyak pada saat itu ya. Untuk tahun itu mungkin kalau dibilang banyak ya mungkin kita sedang banyak-banyaknya karena untuk angkatan 97 sendiri terdiri dari 16 kelas. 16 kelas. Wih, kalau rata Masing-masing jurusan 4 kelas. Benar. Gitu. Jadi total itu sekitar kurang lebih 700 siswa satu angkatan. 700 siswa 97 doang tuh ya. Nah untuk 63-nya sendiri kurang lebih sekitar 40 sampai 50-an lah. Wih, bisa Iya. habis ya basis miring ya. Gitu. Nah, kalau di sekolahan Bang nih ya, sekolahan nih. Ini karena masuk ke sekolahan ya kan. Ini Bang Kiki ngerasa pribadi yang gimana nih Bang? Apa emang ya slow gitu, apa Kalau di sekolah, didik juga gitu kan? Kalau di sekolahan memang kebetulan kita dari ini emang nggak terlalu banyak ini sih kita. Kalem kita ya, anak manis. Jadi kebetulan memang kita nggak terlalu banyak inilah di sekolah juga. Kita jalanin tugas kita sebagai pelajar ya Bang. Betul. Walaupun di luar kita ya bergabung lagi ke masyarakat. Bergabung gitu kan. lagi. Nah kalau di kelas sendiri nih Bang atau di lingkup sekolah gimana nih? Ada pengalaman yang Abang bisa ceritain nih? Kalau itu dengan lain basis atau satu basis? Enggak sih, kita kebetulan ya kita nikmatin aja lah masa-masa kita. Karena seperti kata pepatah ya, masa yang paling indah itu masa sekolah. Benar. Kalau kita walaupun nggak ada ceweknya ya Bang. Kalau kita nggak bisa menikmatin, ya sia-sia juga kita. Apalagi nih di STM, gimana namanya kita bergaul dengan banyaknya apa ya? Laki, ya cowok ya istilahnya yang sama-sama keras gitu kan. Kalau kita nih ya, gitu. Kalau kita nggak bisa bawa diri ya susah juga gitu kan. Intinya sih di situ kita bisa bawa diri, gimana kita bisa bergaul, gimana kita berteman. Jadi fleksibel aja gitu. Aja. Humble jadinya ya. Kesana kesini bisa nyampur kayak garam, tapi dalam hal yang konteks positif teman-teman. Nah kalau untuk dewan guru-gurunya nih Bang, ya ada nggak guru favorit nih pada saat itu? Kalau guru sebetulnya ya hampir sama, cuman apa sih sama lah memberi pendidikan ya istilahnya pengajaran, gimana kita jalankan tugasnya kita sebagai pelajar gitu. Tapi ada beberapa mungkin yang berkesan mungkin kayak seperti almarhum Pak Pauji, cara didiknya begini. Kita juga Pak Pauji itu ngajar matematika ya Bang? Iya. Jadi karena bentuk hukuman yang diberikan ke siswa yang melanggar melanggar atau melakukan kesalahan itu agak unik gitu kan. Apaan tuh Bang? Pakai karet, dijepret, gitu kan. Itu salah satu keunikan. Terus kayak Pak Fuad itu kalau ada murid salah juga ada juga bedanya gitu. Tapi zaman dulu mah dijepret karet juga nggak cengeng anak-anak ya Bang ya. Cuma ngerasa kita terbangun ya. Kita udah ngelakuin kesalahan, kita minta maaf ya kan, perbaiki kesalahan itu. Benar. Nah itu kelas 1 di listrik, kelas 2 di listrik pemakaian. Pastinya pernah PKL kali ya Bang? Dulu. PKL di daerah mana Bang? Kebetulan PKL. Kalau orang kan sekali. Iya. Kalau saya 2 kali. Oh, itu dalam kurun waktu berapa bulan? Kelas 2 dan kelas 3. Nah, lu. Jadi waktu kelas 2 PKL-nya di Bekasi. Di daerah sekitar Pondok Ungu. Benar. Itu lumayan deh untuk praktek itu karena kita harus nginep di sana. Oke. Jadi selama sebulan. Kontrak di sana atau dapat mes dari perusahaannya? Enggak, kebetulan kita sama-sama ada 4 saudara, kita nginep di sana. Gitu. Walaupun jaraknya agak jauh gitu. Benar. Tapi ada satu kesan yang benar-benar apa ya? Sampai bingung sendiri gitu.
pernah jadi ketika mau berangkat praktek pagi-pagi jam 6 pagi itu kita lagi nunggu bis untuk berangkat praktek dari lokasi kita nginep. Oh gitu. Untuk itu kan karena kita harus naik bis gitu kan, satu kali. Ketika kita nunggu bis itu di lampu merah, itu ada satu rombongan pelajar, satu kontainer. Itu anak sono dah tuh ya? Sekolah sekitaran Bekasi sono gitu ya? Awalnya kita nebak di sekolah situ. Karena kita cuma berenam, kaget. Karena sempet pada turun semua. Ketika kita ditanya, kita bilang sekolah di Bunda Kandung. Ternyata mereka kenal gitu. Tahu nih gitu. Tahu. Oke. Padahal tuh hitungannya luar kota juga bang. Iya. Bekasi juga ya. Ternyata setelah kita ngobrol, mereka sekolah di Patriot Bekasi nih. Patriot Bekasi. Dan ternyata memang alumni kita, bukan alumni, jadi veteran kita ada yang pernah pindahan ke sana. Gitu. Ya lumayan. Tapi itu udah deg-degan juga ya bang ya. Berenang lawan satu truk. Satu. Kira mau ngapain nih gitu ya? Nah itu dia. Ya untungnya sih. Ya itu dah salah satu pengalaman. Wah. Iya. Nah itu dia ternyata ya pada saat itu pelajar Bekasi pastinya ramah-ramah juga ya bang ya. Gitu. Kita juga satu catatan nggak boleh sauzon juga ya kan. Ternyata nemuin kita mau nanya baik-baik juga ya bang. Nanya ya kebetulan ternyata walaupun memang kalau memang waktu itu kejadiannya pahitnya pun ya paling kita habis kita di lokasi gitu. Lari. Iya. Tapi akhirnya deh mereka lanjut lagi nih perjalanan gitu. Diajak bareng. Oh dia naik itu? Diajak bareng naik itu. Gabung. Tapi karena tujuan kita mau praktek. Oh. Jadi kita masih lanjut dari sekolahan itu sebetulnya kalau misalkan kita ikut bareng mereka pun sebetulnya kita bisa lewatin sekolahan itu. Tapi kita masih ini. Oke. Jadi lebih baik kita masih lebih jauh berarti ya. Kayak gitu. Itulah pengalaman ya istilahnya pengalaman lucu lah. Kalau dibilang pengalaman lucu ya kita karena kalau dibilang pengalaman yang pahit ya juga kita nggak bisa ini juga karena kan suka dukanya pelajar STM lah. Nah kalau STM sendiri kan notabene ya mayoritas cowok ya bang, ya kan. Nah buat khususnya Bang Kiki sendiri ini dari kelas 1 kelas 3 itu ada pengalaman pacaran nggak nih bang pada saat itu? Tapi pacarannya sama cowok juga. Karena memang dari awal ya lebih seneng ya seperti itu gitu ya. Karena memang karena setelah masuk ini ada pengalaman juga ya. Jadi gini, ketika baru masuk ke Bunda Kandung dapat temen ketika kita sedang camping sama-sama dapat kenalan itu kebetulan naik gunung nih ceritanya bang. Sama teman-teman dari Bunda Kandung dapat teman kenalan itu dari wilayah Jakarta Barat. Oke. Gitu. Dan kebetulan itu dari sekolah lain. Ada yang dari Ubud lah, ada yang dari Grafika lah, ada yang dari DKI. Dan dari situ kita bisa berteman sampai akhirnya kita sering main, kita sering nongkrong sama-sama, namanya di daerah Taman Kota, di Cengkareng, di Kalideres, di Roxy. Ya itu pengalaman gitu loh. Jadi sampai nongkrong ke sana bang? Sampai. Wih, asik juga. Cuman emang pelajar dulu sih sebetulnya nyatu juga ya bang. Ya mungkin itu ya. Makanya ketika kita bisa menempatkan diri, mungkin kita bisa dapat teman yang benar-benar yang klop ya. Ya klop, tanpa walaupun melihat beda amatir gitu kan. Itulah pengalaman ya bisa dibilang pengalaman yang buat kedepannya gitu kan. Gimana kita berteman, kita menempatkan diri, itulah. Nah itu memang nggak selalu tentang tawuran ya, nggak selalu tentang kenakalan remaja pada saat itu. Bang Kiki sendiri udah nyontoin ke kita, ngasih pengalamannya tentang ya berbagai hal positif juga dengan pergaulan teman-teman pelajar di luar Bunda Kandung. Walaupun kita beda alma mater, tapi bisa nongkrong bareng gitu. Nah bang, kalau setelah lulus pertama waktu itu kegiatan yang Bang Kiki apa kuliah atau kerja atau kebetulan habis setelah lulus kuliahnya pun di daerah kota, kereta lagi ketemu dan ketemu temen-temen lama yang dulu temen-temen sempat
sempat nongkrong di bareng tongkrongan waktu di SMP. Ternyata masuk satu kampus juga ya. Ada beberapa orang sampai ketemu di tempat kuliah pun ada yang dari sekolahan musuh, kita sempat ngobrol. Akhirnya nyambung cerita ya. lagi. Ya itulah cerita-cerita masa sekolah. Benar. Dibilang seru, dibilang nggak seru, seru ya. Seru. Kita nikmatin aja. Benar-benar. Jadi ya keseruan anak-anak STM juga nggak kalah dengan keseruan anak SMA atau SMK lainnya. Karena memang masing-masing ruang lingkup pasti punya kisah sendiri ya. Sendiri. Benar-benar. Nah kalau menurut Bang Kiki sendiri tentang sekolah Bunda Kandung ini di mata Bang Kiki, apa menurut fasilitasnya, apa ya nama besarnya seperti apa? Kalau dibilang tentang Bunda Kandung ya, mungkin satu dari fasilitas ya, karena waktu pertama kali masuk itu Bunda Kandung itu termasuk 3 besar atau tiga sekolah swasta yang mempunyai peralatan termasuk lengkap. Termasuk lengkap. 3 besar tuh ya Bang. Ya karena memang kan dulu nggak semua sekolah mempunyai peralatan yang seperti Bunda Kandung gitu. Beda dengan kalau mungkin digabung dengan negeri mungkin kita ya beda lah. Tapi kalau khusus untuk swasta ya kita mungkin peringkat 3 ya. Ya karena memang ada beberapa sekolah yang perlengkapannya itu peralatan prakteknya itu termasuk lengkap ya, salah satunya buat teman-teman ya itu yang ada di Gang 100 ya kan waktu itu yang memang termasuk yang besar, luas dan terlengkap saat itu gitu kan. Jadi mungkin itu salah satu pertimbangan yang menjadi pilihan dari Bang Kiki sendiri nih untuk masa depan kerjanya nanti ya Bang ya gitu. Disiplinnya juga walaupun dibilang STM tetap disiplinnya ada. Disiplin, nggak urak-urakan juga ya. Urak-urakan. Karena waktu zaman sekolah itu disiplin berpakaiannya pun benar-benar diterapkan gitu. Mungkin kalau sekarang ada kebebasan, kalau dulu kan kita kayak model ikat pinggang, nggak boleh pakai kaos untuk dalaman, iya, kaos kaki juga harus dipakai. Betul. Itu benar-benar diterapkan gitu di Bunda Kandung. Pernah kena hukum tuh Bang? Kena hukum kebetulan waktu pas pertama kali masuk gitu. Pas 1 nih berarti ya? Baru mau daftar. Terus? Jadi waktu baru mau daftar jadi sebetulnya juga masuk Bunda Kandung itu juga sempat hampir ditolak gitu. Karena waktu pendaftaran itu ketika dites fisik kita kan disuruh buka baju. Ya benar. Disuruh Ada buka ngerasain baju, itu. disuruh buka baju, dilihat ada tato atau tidak, bertindik atau tidak. Betul. Terus cuman kebetulan waktu itu mungkin kalau dibilang salah kostum ya. Jadi ketika mau daftar dibuka baju, ternyata waktu itu pakai gespernya yang ada kepala gear. Widih. Nah, kepala gede itu Bang. Nah, jadi masih ke bawah SMP atau apa? Iya, karena memang dulu satu-satunya gesper yang kita punya. Gitu. Jadi kebetulan itu memang yang kita punya, kita pakai. Karena tahunya waktu mau daftar itu kan harus lengkap, harusnya kita pakai lagi gesper. Gak taunya cuma punya satu, kepalanya gear. Dan kebetulan itu sempat hampir ditolak gitu. Dengan catatan kalau memang mau masuk itu harus disita. Akhirnya jadi celana gue. Ya lucunya ya udahlah. Karena memang harus seperti itu ya kita serahkan gitu. Jadi diterima masuk, tapi gearnya gespernya diambil, disita untuk Bunda Kandung. Mana belum lunas lagi. Makanya kalau bilang ya itulah pengalaman. Dari awal aja udah mulai seru tuh ya. Gitu. Zamannya Bang Kiki juga masih Aptanas dulu ya? Ujiannya ya? Ya, modelnya seperti itu. Lulus Bang? Alhamdulillah. Lulus lah, kalau nggak diterima di perguruan tinggi. Iya. Walaupun ya kalau dibilang perjalanan sekolah ya dibilang apa ya? Ya kita nggak pinter, yang penting kita mengikuti aja lah. Iya benar. Bisa lulus udah. Gitu. Karena yang penting itu dulu. Karena memang nggak ada orang bodoh sebetulnya Bang ya, antara rajin atau malas aja. Karena kalau yang orang bodoh kalau dia rajin bisa pintar juga ya Bang. Setuju ya kalau itu ya.
Nah, kalau sekarang kegiatannya apa bang? Kebetulan sekarang kegiatan kerja di R Petra. Ya kalau di apa sih ya, di ruang publik, Masuk ke lingkup terpadu ramah anak. Oke, benar-benar. Jadi di petaman, jaga, istilahnya jaga semacam taman lah. Oke. Gitu. Mungkin ada apa bang? Selain bekerja, mungkin ada usaha atau Kebetulan apa? usaha ada bareng istri, karena memang dari dulu berdua ya sering usaha Oke, lah. kompak nih bang Diki sama Kebetulan mantan memang pacarnya. Nah, kebetulan sekarang memang lagi usaha ya kecil-kecilan lah. Oke. Nanti ada usaha gede-gedean ya dong. Pengennya sih. Iya, amin, Tapi amin, ya amin. mudah-mudahan lah. Oke. Karena kan semua itu kan harus Berproses ya bang. Nah, Dari ada kecil-kecil cita-cita. dulu sampai nanti gede-gede. Kita kepengen apa ya kita jalanin aja. Gitu. Salah satunya apa bang untuk usaha kecil? Ya, kebetulan Barangkali ini- untuk motivasi teman-teman juga ini ya kan. Kebetulan Ini apa nih bang ceritanya nih? Ini es kopior. Es kopior, nih teman-teman ada labelnya itu es kopior dapur ibu Kebetulan nama istri Dapur Ibu Salma. Ibu Salma gitu. Jadi kopior ini memang produksi Bang Diki Rumahan. sama istri nih, ya kan. Nah teman-teman kalau emang yang suka, ini karena pasti banyak manfaatnya nih bang. Karena di agama Islam kelapa banyak banget manfaatnya itu ya, dia. gitu ya. Makanya kenapa kita ini, karena kelapa itu kita dari yang kita ini kan kebetulan bukan hanya kopior. Betul. Jadi ada pudingnya, ada es kopiornya, ada namanya itu dessertnya apa ya, semacam cemilannya itu buko pandan. Buko pandan. Kebetulan kita baru 3 itu, tapi sebetulnya ada barang yang lain yang kita jual gitu. Cuman kita yang sekarang lagi ini tuh kelapa ini gitu. Jadi dari kelapa itu, kelapa muda, airnya kita bisa bikin kopior, gitu Oke, kan. Dagingnya kita bisa bikin buko pandan, Buko pandan. gitu. Oke. Kalau misalkan memang bisa kita bikin puding kelapa, kita bikin puding kelapa, gitu. Oh iya mantap. Ini udah nyampe di ekspor belum? Bang? Kita doain teman-teman ya kan. Nah, jadi nanti teman-teman kalau memang nih yang buat reseller bisa juga bang. Bisa. Terima juga teman-teman kalau mau memulai mencontoh usaha suksesnya Bang Diki. Nanti di kolom deskripsi kita kasih kontaknya. Bisa langsung nanti berhubungan atau komunikasi dengan Bang Diki. Nih boleh dicobain ya Bang? Coba, silakan. Mantap nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan ini air kelapa asli. Karena kan kalau yang lain kan ada yang pakai campuran air. Yang Ini asli, jadi Bang. benar-benar kelapa gitu. Kelapa Oke. kita masak tanpa campuran gitu, tanpa campuran air gitu. Mantap teman-teman. Gue udah berapa detik tadi minum, ini masih terasa nih kelapanya. Oke, Bang Diki bilang benar-benar asli. Ini kelapanya bukan KW. Gitu. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau mau nyobain gue nggak bisa ngasih nih, nggak mungkin bekas gue kasih. Nanti lo sendiri bisa hubungin Bang Diki. Nanti kalau mau yang teman-teman juga ngerasain bisnis usaha kopior ini bisa langsung kontak-kontakan sama Bang Diki. Mungkin ada lagi nggak Bang cerita Ya, sekolah mungkin, selain usaha? yang tadi? paling apa ya? Salah satu yang mungkin kita bisa ini apa ya? Intinya gini loh. Kita sebagai alumni ini kebetulan motivasi ya buat teman-teman. Oke, atau siap. entah motivasi, Serius, entah serius jangan bercanda loh ya. entah motivasi Serius atau nih. masukan atau apa ya. Ya kalau bisa dibilang ya mungkin ocehan lah, ocehan orang-orang Oke. ini gitu. Kalau Jadi nasihat kita terlalu tua ya. Iya, Bang? terlalu tua gitu, karena ada yang lebih tua. Benar, gitu kan. benar, benar. Ya dibilang muda juga nggak muda karena Iya. kita masih punya adik kelas gitu kan. Jadi gini, apapun yang kita lakukan, intinya selama kita bisa bawa alma mater Bunda Kandung dan kita bisa membesarkan nama alma mater Bunda Kandung, kita jalani. Yang positif pastinya. Yang benar. positif pastinya gitu. Dengan tujuan dan orientasinya silaturahmi. Benar banget. Itu. Karena silaturahmi itu kan tanpa batas, tanpa usia. Betul. Dan dari segala latar belakang, Nah. ya kan, mau beda suku, beda ras, Nah, beda betul. agama, namanya silaturahmi tetap Kita silaturahmi. masuk gitu. Ya itu intinya di situ. Ya apalagi dengan kondisi kita yang sudah bertahun-tahun ya kita nggak ketemu. Betul.
pererat lah silaturahmi, sambunglah silaturahmi dengan teman-teman yang lain, teman-teman dengan basis lain. Iya benar-benar. Karena jadi walaupun beda angkatan iya, juga nyambung juga ya Bang ya. Ya jangan sampai Putus. padam. Betul. Tuh. Jadi memang mungkin di angkatannya Bang Kiki 97 mungkin juga ada teman-teman yang udah almarhum kali Bang ya. Kebetulan ya memang banyak ya, kalau dibilang almarhum ya banyak, dan itulah yang salah satunya kita sayangkan, karena ya mungkin kalau dibilang salah pergaulan ya salah pergaulan. Salah pergaulan. Intinya sih kita doain aja ya Bang ya. Yang terbaik Kita buat doain, mereka. kita hadiahkan Al-Fatihah. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah. Mungkin keluarga yang ditinggalkan juga dikasih kesabaran dan keikhlasan ya Bang. Gitu. Nah terakhir nih Bang, ya mungkin Bang Kiki mau nyapa teman-teman di 97 dengar-dengar banyak komunitas ini juga Bang. Pernah dengar juga ada mancing mania 97 orang sehat, orang senang. Orang senang nih, gue inget nih ada Bang Jubal ya, ada Bang Togok ya gitu. Boleh nanti disapa tuh Bang. Ya, assalamualaikum buat teman-teman 97. Mungkin di sini kita bisa ketemu lagi, ya kita jalanin terus silaturahmi, kita perkuat lagi kegiatan-kegiatan yang apa ya, kalau bilang positif ya, mungkin mancing mania, santunan, karena kebetulan ya alhamdulillah di 97 yang udah berjalan ya semacam santunan, karena kita udah beberapa kali laksanakan. Mancing juga beberapa temen sudah bisa berjalan, karena ya itu, karena dari silaturahmi yang kecil menjadi besar, dari besar itu kita bisa memberikan manfaat buat teman-teman satu angkatan yang kebetulan memang kalau dibilang kurang lah ya, atau ada temen yang membutuhkan, dan ada juga kebetulan teman alumni 97 tuh ada yang sudah meninggal, tapi ada anaknya, kita juga bisa support, walaupun nggak banyak gitu, tapi kita bukan berdasarkan nilai, tapi bentuk perhatiannya. Karena gini loh, apa yang kita lakukan walaupun sekecil apapun besar artinya buat mereka. Insya Allah bermanfaat. Intinya di situ, ya itulah wujud silaturahmi yang memang kalau dibilang harus berpositif gitu. Nah ini teman-teman luar biasa ya, narasumber kita kali ini Bang Kiki dari STM Bunda Kandung angkatan 97. Oh iya, satu lagi. Nah silakan Dato. Mau ngucapin selamat ulang tahun buat Bunda Kandung yang ke-56. Kebetulan nih tanggal 1 Oktober ya Bang. Oktober 1 Oktober. Cuma mungkin karena kondisi ini kita nggak bisa ngadain kegiatan, ya paling kita bisa sapa teman-teman, buat teman-teman alumni Bunda Kandung. Semoga Bunda Kandung tetap jaya. Khususnya buat Bunda Kandung makin tetap besar, jaya, makin mendapat nilai kepercayaan dari masyarakat. Ya, bisa memulihkan nama baiknya yang sempat sempat turun. Ya semoga apa yang dilakukan teman-teman alumni yang kegiatan-kegiatan positif bisa memberikan manfaat dan membantu mengangkat nama baik Bunda Kandung kembali seperti dulu, karena cuman itu yang bisa kita lakukan sebagai alumni gitu. Oke. Nah berarti teman-teman juga ya nanti tetap bantu support, bantu doanya buat sesama alumni, baik yang sekarang lagi mengalami terdampak karena pandemi kali ini ya, kita saling support, saling bergandengan tangan, kita lawan bersama ya kan, karena seperti pastinya kita mau benar tapi dulu di basis, cuma bedanya ini musuhnya nggak kelihatan. Gitu. Nah teman-teman tetap ya perhatikan protokol kesehatan. Tadi kita berdua juga sudah jalanin protokol kesehatan, kita ada masker, kita atur jarak ya kan, alhamdulillah. Kita tetap semangat ya, tetap patuhi apa yang menjadi himbauan dari pemerintah dan agama ya. Sekali lagi kita ucapin buat teman-teman Bunda Kandung, terima kasih banyak. Segitu aja kali ya, Bang Kiki ya. Mungkin nanti ada part 2-nya kita sambung lagi atau dengan teman-teman yang lain ya. Boleh. Gitu ya, biar ada variasinya. Karena kalau cerita itu gak cukup hanya
Wih, bisa Iya kan? sampai pagi nih Bang. Kalau cerita itu nggak bisa ini, karena kan cerita. Ini nanti bisa diganti ganti kopi hitam kalau sampai pagi. Berubah warna nih kita nih. Karena Iya, kita iya. memang karena kalau setiap orang itu kan perjalanan di sekolah itu kan 3 tahun itu aja nggak cukup kita cerita hanya Benar. satu malam. Benar. Walaupun Ya. kelihatannya 3 tahun singkat ya Bang. Singkat, Tapi gitu. kalau dijalanin, Kalau boy. jalanin ceritanya banyak, Iya, benar-benar. suka duka gitu kan. Ya itulah indahnya masa sekolah yang nggak bisa kita lewatkan. Gitu. Oke. Nah itu ya teman-teman, sekali lagi ini tadi Bang Kiki dari STM Muda Kandung Angkatan 97. Kita berdua mohon undur diri dulu nih dari tempat ini gitu kan, karena udah kemalaman. Gitu. Jadi tetap semangat, tetap ikutin terus konten-konten kita selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, like, share, and komen yang positif. Nggak boleh yang mengandung provokasi. Oke. Satukan pelajar Indonesia, satukan pelajar Jakarta. Kita buat prestasi untuk wilayah kita, untuk negara kita, untuk agama kita apapun. Ya, yang penting berprestasi. Gua Coach Chanel Kiki, pamit dulu, undur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sukses terus Bang Kiki. Ya. Salam Bunda Kandung. Bunda Kandung.